Barakallah semuanya. Uh, kita mulai pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat, kita masuk ke anatomi cross-sectional torak ya. Masih ada yang masih ditunggu ya. Ini udah setengah 7 ya, pas ya. Setengah 7, 7.30 maaf. Kita tunggu dulu deh 5 menit ya. Sambil saya buat absensinya. Kita mulai saja ya. Sudah lewat 5 menit. Nanti masih ada perkuliahan lagi habis ini ya. Betul Pak, jam 9 dengan Iya, Dr. Dion. Oke, baik. Loh, kok hilang?
Mana? Baik, sudah tampak? Sudah Pak. Sudah, oke, kita mulai ya. Ya. Oh gitu, sebentar. Nggak ada ini. Oh, kenapa? Ini nggak ada permintaan permohonan. Coba lagi aja, coba dicoba. Oke, kita mulai saja ya. Nanti kalau ada permohonan nanti di submit. Coba ada nggak? Kosong. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anatomi cross-sectional torak ya, kita mulai dari anatomi dari torak itu sendiri ya. Bahwa torak itu terdiri dari beberapa bagian, yakni bone torak ya, tulang-tulang pada torak ya, atau rangka torak. Kemudian ada lungs ya, atau paru-paru ya, hepar. Kemudian pleural cavities ya, jadi ada rongga pleura, kemudian ada bronchi ya. Ini kan merupakan organ-organ yang tampak atau yang ada di daerah toraks ya, di dalam rongga torak. Kemudian mediastinum ya. Kita lanjut. Nah ini kalau kita lihat rangka toraks ya, atau rongga dada ya. Dalam bahasa Indonesianya rongga dada atau tulang-tulang rongga dada atau bone torak ya. Ini ada terdiri atas sternum, kemudian ada clavicula, kemudian ada costae ya. Dan di bagian belakangnya itu ada scapula, dan di bagian belakang lagi itu ada columna vertebralis thoracalis ya, yang membentuk rongga torak ya, atau rongga dada. Nah, kalau kita lihat paru-paru, kemudian pleura cavitis atau cavum pleura ya, kemudian bronchi dan mediastinum ini adalah bagian dalam ya, yang berada di dalam rongga torak. Kita ada trachea, kemudian di antara
torak dengan bagian lapisan luar itu ada flora ya, flora di daerah servikal, kemudian di sini ada endotoraks fascia ya, serabut-serabut, kemudian di sini bagian dari kostal ya, kemudian di sini ada paru-paru ya, kemudian ada trachea dan bronkus ya. Kita lanjut. Nah, paru-paru bagian terpenting dari rongga torak ya, organ yang ada di dalam rongga torak, merupakan alat pernafasan ya, terdiri dari dua paru-paru yakni kanan dan kiri. Paru-paru kanan itu lebih besar daripada paru-paru kiri. Kemudian antara paru-paru kanan dan kiri dipisahkan oleh mediastinum ya, yakni bagian jantung ya, beserta pembuluh-pembuluh darah besar dan struktur yang terletak di dalam mediastinum itu sendiri ya. Di sini kan kalau kita lihat di sini ada jantung, kemudian ada pembuluh darah aorta, kemudian ada vena ya, ini ada vena cava superior, vena cava inferior ya. Kemudian ada arcus aorta, ada aorta ascendens dan aorta descendens ya. Kemudian di sini juga ada mediastinum, ada diafragma ya yang membatasi antara rongga torak dengan kavum atau rongga peritoneum atau bagian abdomen ya. Nah, organ yang terdapat pada paru-paru antara lain adalah, nah ini satu bronkus tadi yang kita bahas ya. Kemudian bercabang dua ya. Itu terdiri dari bronkus kiri dan kanan yang berpangkal pada bifurkasio trachea atau karina ya. Percabangan antara bronkus itu kan ada karina, kemudian itu letaknya setinggi kurang lebih di vertebrae thoracalis keempat. Nah, bronkus utama adalah bronkus yang lebih besar dari yang di dalam paru-paru, mempunyai struktur yang sama dengan trachea. Jadi ini kan trachea, ini bronkus utamanya itu kan cabang kanan dan kiri itu sama besarnya dengan trachea. Kemudian nanti dia bercabang-cabang lagi ya. Ada tersier bronkus, kemudian bronchiolo, kemudian terminal bronchiolus, terakhir alveoli ya. Nah, bronkus itu terdiri menjadi 3 bagian ya. Bronkus 1 yang cabang yang sama besarnya, kemudian bronkus 2 untuk masing-masing lobus yang berfungsi membawa udara ke dalam belahan paru-paru. Kemudian bronkus ketiga membawa udara ke dalam paru-paru. Kalau ini kan belahan-belahannya atau lobus-lobus, kemudian baru yang ketiga itu membawa ke masing-masing lobus ya. Nah, bronkus itu tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar berupa jaringan ikat, lapisan tengah berupa jaringan otot, dan lapisan dalam berupa selaput lendir. Nah, kalau kita lihat di sini ada lobus ya, lobus pada paru-paru ya. Nah, bagian cabang-cabang dari bronkus itu ada bronchiolus. Cabang dari bronkus yang lebih kecil ya, susunan dindingnya sama dengan bronkus tetapi tidak mempunyai tulang rawan. Nah, fungsi bronchiolus ini adalah memberi udara kepada unsur yang terkecil paru, yaitu arteri dan vena pulmonalis ya. Kan vena pulmonalis itu kan dia membawa udara ya, pertukaran darah ya, darah itu terjadi pertukaran udara ya. Jadi vena pulmonalis itu kan membawa O2 ke dalam jantung yang kemudian nanti akan dialirkan ke seluruh tubuh. Beda ya, kalau arteri justru membawa darah kotor ya, membawa CO2 ke paru-paru, kebalikannya ya. Kalau arteri yang lain ya, arkus dan arteri yang lain justru dia membawa darah bersih ke seluruh tubuh ya. Tapi beda dengan arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis malah membawa darah kotor ke paru-paru yang terjadi pertukaran darah, pertukaran udara. Kemudian darah yang sudah mengandung oksigen itu
dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian bagian terkecil adalah alveoli, bagian yang terakhir atau terminalnya terpenting dari saluran pernapasan. Nah, ini alveoli berfungsi sebagai pertukaran zat asam antara alveolus dan kapiler darah, sedangkan karbon dioksida dari pembuluh darah diteruskan ke alveoli untuk dibawa ke udara luar, ya, sebagai sisa dari metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian terjadilah pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen ya pada alveoli yang kemudian nanti dibawa oleh vena pulmonalis ke dalam jantung. Adapun fungsi paru-paru sebagai pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini kan kalau pada masa kasus pandemi kemarin ya kan, kasus COVID nih, ini yang paling vital ya, karena kalau misalnya SPO ya, saturasi oksigen di dalam darah kurang ya, kurang dari 97 kan dia kena itu ya. Tapi kalau misalnya normal kan 97 ya. Nah, kapasitas vital paru-paru pada pria dewasa sebanyak 4 sampai 5 liter udara. Sementara untuk wanita dewasa adalah sebanyak 3 sampai 4 liter. Dan kapasitas ini akan berkurang dengan pasien dengan penyakit jantung yang menimbulkan kongesti paru-paru dan kelemahan otot-otot pernapasan. Nah, ini kan biasanya ada kasus yang asma itu ya, kalau misalnya otot-otot di daerah trakeanya melemah ya, dia nggak bisa memompa ya, tidak bisa tidak bisa yang udara yang dikeluarkan, karbon dioksida yang dikeluarkan itu kan tersekat ya, sehingga banyak kasus-kasus itu kan kematian mendadak itu karena seorang yang terserang asma itu. Ada pernah kasus ya, dosen di Poltekkes Jakarta 2 itu, padahal dia sedang memberi pengarahan gitu ya, penyuluhan ya, dia saking gembiranya, begitu sangat gembira, jadi nggak bisa balik lagi gitu ya. Meninggal pada saat itu ya. Itu kasus-kasus yang terjadi pada kasus saluran. Terutama pada kasus gambar cross-sectional pada toraks ya. Yang pertama adalah kita bahas tentang potongan aksial. Nah, kalau kita perhatikan di gambar sebelah kiri atas ini adalah potongan pertama pada potongan aksial paru-paru ya. Atau kita katakan torak ya, bukan paru-paru tapi torak ya. Nah, di situ terbagi menjadi 2 ya. Kalau kita lihat dari anterior kan ada 2 paru-paru ya, sehingga ada paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri yang beda lobusnya ya, ada beda ya. Nah, di sini ada, kita lihat potongan aksialnya ya. Itu di situ ada nomor 1, ini ada muskulus ya. Kalau kita lihat di sini ada warnanya agak pink ya, ditegas atau lebih, kalau bahasa ininya enhance ya, lebih tegas gitu ya. Itu di sini ada musculus deltoidea. Kemudian di sini ada, kita lihat nomor 2 ada caput humeri ya. Nomor 3, 4 ini merupakan musculus pectoralis mayor. Ya, jadi 3 dan 4. Kemudian di sini ada nomor 5 ya, di sini ini ada musculus sternothyroid. Nah, kalau yang nomor 6 ini sudah pasti ya, kecil warnanya biru, itu vena ya. Nomor 5. Nomor 6 kalau kita lihat di sini ada vena jugularis interna ya. Kemudian nomor 7 di sini kalau merah itu pasti arteri ya. Arteri karotid interna. Itu kan kalau misalnya di dalam lambang anatomi itu warna ya, kalau misalnya dia biru
ya, peredaran darah itu lambang dari vena. Kalau merah itu lambang dari arteri. Oke, kemudian di sini ada nomor 8 ya, di depan ya, di atasnya ya. Itu nomor 8 ada musculus longus coli ya. Kemudian di sini ada nomor 9, ini agak besar, ada glandula tiroidea. Nah, di sini nih. Ini warnanya kan dibedakan ya. Dia agak coklat-coklat gitu ya. Nah, kemudian di antara dua glandula tiroid ini di sini ada trakea ya. Jadi trakea itu diapit oleh glandula tiroid pada potongan pertama ya. Nah, kemudian di nomor 11 itu ada esofagus ya. Jadi kalau kita lihat anatominya bahwa trachea itu berada di depan ya. Jadi traktus respiratorius ya, atau sistem pernapasan atau saluran pernapasan itu berada di depan dari saluran digestivus ya, daripada esofagus. Kemudian di situ ada musculus ya, nomor 12 ini kita lihat ini musculus sternocleidomastoid, sternocleidomastoid ya, jadi antara sternum dan mastoid. Jadi dia muskulusnya itu kan dia sampai ke atas ya, sampai ke atas. Kemudian ada nomor 13 di sini kita lihat ya. Nomor 13 dia warnanya ungu, warnanya biru ya, warna ungu. Itu ada nervus vagus ya, atau saraf di sini nih. Kalau kita lihat di sini nih ada saraf. Kemudian nomor 14 ya, di sini sama nomor 5 itu ya. Nomor 14 ada musculus juga. Musculus scaleni anterior, kemudian ada brachial plexus ya, plexus brachialis ya, nomor 15. Ini warnanya kuning ya. Kemudian di sini nomor 16 nih ya, ada arteri ya, kan warnanya merah nih ya. Dia arterinya dia memanjang begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari potongan aksial dia bukan bentuknya tidak bentuk bulat ya, karena dia memang kebrachialis ya. Oke, kemudian nah ini nomor 17 nih ada kapsul ya. Kapsula ini adalah sendi dari articulatio humeri ya. Itu ada kapsul dari sendi dan juga ada ligamen di situ ya. Oke, kemudian nomor 18 kita lihat di bawah ini ada musculus juga ya. Musculus infraspinata. Itu dia ada di bawah spina ya, spina scapula. Jadi kalau kita lihat kan ada spina scapula itu di bagian atasnya ada supraspinata ya. Kemudian di bawahnya ada infraspinata. Facies ya, fossa infraspinata itu jadi yang melekatnya otot ya kan. Kalau fossa kan ada fossa infraspinata dan fossa supraspinata. Itu di bagian dari scapula ya. Nah, kan ini nomor 9-nya ini 19-nya itu ada spina scapula ya. Jadi di bawahnya ini 18 tadi ya. Infraspinata. Kemudian, nah ini nomor 20 nih di samping kapsul nih ada processus coracoideus. Processus coracoideus miliknya Oscapula ya. Processus coracoideus. Ini dalam bahasa Inggris kan coracoid proses ya. Kalau dalam bahasa Latinnya adalah processus coracoideus. Kemudian ini kalau yang warna
agak pink-pinknya merah, tapi bukan merah, ini kan pink ya. 21 itu ada musculus trapezius. Kemudian nomor 22 juga masih musculus ya. Ini nomor 22. Ini di depan dari tulang torakal ya. Itu ada musculus medial dan posterior scaleni. Kemudian nah ini kecil ya, di sini potongannya nomor 23 itu ada costovertebral joint ya. Jadi articulatio costovertebralis ya kalau dalam bahasa Latinnya, articulatio costovertebralis antara vertebral dan costae. Ada rib 1, jadi pada costae pertama. Ini kecil ya. Kemudian 24 sangat besar ya. Di situ vertebrae torakal pertama, ini sebenarnya bagian korpusnya ya. Kalau kita lihat nih, bagian korpus vertebrae torakal pertama. Kemudian, nah ini nomor 25 ya, itu ada lamina arcus vertebrae. Lamina arcus vertebralis ya. Lamina itu kan bagian belakang ya. Jadi lamina itu bagian dari arcus vertebralis ya, bagian belakang. Kalau bagian depannya kan pediculus ya. Pediculus juga kan bagian dari arcus ya, lengkungan bagian depan dari vertebrae ya. Itu kan arcus karena dia bagian depannya separuhnya itu, sebagian depan separuhnya adalah namanya pediculus, kanan dan kiri. Lamina juga kanan dan kiri ya. Oke, kemudian di situ ada ligamen ya. Ini kita lihat nomor 26 nih, ligamen supraspinous ya. Kemudian ada spinal cord ini di tengahnya ya. Kan di tengahnya itu dia berada di foramen vertebralis ya. Foramen vertebralis itu dari atas kan sampai ke bawah ya. Oke, kita lanjut. Di situ ada musculus spina erector ya. Ini kita lihat nih yang warnanya agak pink-pink begitu ya. Ini semua musculus ya, 28, 29 juga musculus serratus anterior. Kemudian ini nomor 30 adalah musculus rhomboid. Nah, kemudian kalau yang bentuknya agak, sebenarnya sih putih nih harusnya ya. Ini ya putih tapi dia agak ke abu-abuan ya. Itu nomor 31 ini adalah tulang dari clavikula. Ini juga, ini kan clavikula nih. Clavikula. Nah ini adalah tadi processus coracoideus ya. Kan kanan dan kiri ya. Nah di sini ada bagian kaput humerusnya. Di sini nomor, ini yang ungu ya. Ungu atau biru nih, biru ya, bukan ungu, biru. Itu adalah kapsulnya ya. Oke, ini adalah sama ini nomor 19 ya. Spina scapula ini ya. Jadi bentuknya dia kan simetris ya, kanan dan kiri dia sama. Ya, atau kita kenal dengan bilateral ya. Oke. Kita lanjut ke potongan kedua ya. Kalau kita lihat di sini kan ada bagian yang kecil nih ya, yang kecil mah. Jadi ada apa namanya istilahnya di spot ya. Nah ini kan ada 2 segmen lobus ya, untuk paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi ini kita lihat di sini ya. Nah ini ada kalau kita lihat di nomor 33 itu ada limpa supraclavikular ya. Di sini nih. Ini apa namanya keterangan-keterangan tentang
segmen yang ada di bagian paru-paru ya. Kemudian ada juga limfanodus subclavikular, kemudian ada limfanodus pada jugularnya, kemudian ada limfanodus di bagian paratrachealnya, kemudian ada limfanodus di bagian cervical anterior dan limfanodus bagian para esofagial ya. Ini yang kita lihat di sini ada warna yang berbeda ya. Seperti warnanya agak hijau-hijau gitu ya. Oke, beranjak ke potongan aksial yang kedua ya. Nah, ini kalau kita lihat kalau ke atas ya, ke atas itu maaf tadi ya. Potongan satu itu sama potongan kedua dia hampir sama sih ya. Kita lihat organ-organnya kan di sini ya, ada muskulus-muskulusnya, kemudian di sini ada arteri ya. Ini di sini kalau kita lihat ya, yang merah ini kan arteri ini. Maaf, mau habis baterainya. Ya, terang. Nah, di situ ada musculus pectoralis mayor ya nomor 4. Kemudian nomor 5-nya itu ada clavicula ya. Sama tadi kan ya. Kemudian musculus subclavius ya. Kemudian ada syaraf atau nervus vagus ya nomor 7 itu. Kecil ya. Tadi agak besar ya, sekarang agak kecil. Kemudian di sini kan ada vena ya, nomor 8 itu tadi vena jugularis interna, kemudian arteri carotis interna ya. Nah, di sini ada trachea, kemudian musculus sternocleidomastoid dan esophagus. Kemudian di sini ada arteri subclavia ya yang nomor 14. Nah, ini dia potongannya udah agak bulat, kayak bulat gitu ya. Di sini kan arteri subclavia, kalau kita lihat tadi di potongan pertama. Tadi ada arteri subclavianya nomor 16 nih. Ini kan dia kan agak memanjang gitu ya. Kalau yang di potongan keduanya ini dia sudah memendek. Jadi ini potongannya potongan aksial ya, potongan aksialnya seperti ini ya. Oke, kemudian nomor 15 ini ada masuk nih ya. Paru-parunya udah kelihatan. Kalau yang pertama kan belum ya, masih bagian apex itu masih bagian tulang-tulangnya. Kalau di potongan kedua ini sudah kelihatan apex parunya ya, 15 ya. Itu ada paru-paru bagian kiri dan kanan ya. Kita lihatnya ini kan potongannya itu dari bawah ini ya. Dari kita ngelihatnya dari aspek inferior ya. Kita ngelihatnya dari aspek inferior karena ini kan kalau kita lihat nomor 15 itu adalah left lung ya, atau paru-paru sinistra atau bagian kiri ya. Jadi kalau misalnya di sini bagian kiri kan berarti kita ngelihatnya dari bawah nih ya, bukan dari atas. Kalau kita misalnya ngelihatnya dari atas, kebalikan ya kan. Kalau kita lihat dari atas berarti ini bagian kanannya, bagian kiri gitu ya. Kalau ngelihatnya dari atas sana gitu ya, kita melihatnya
dari arah kranial, berarti yang sebelah kanannya di sini nih gitu ya kan, yang sebelah kirinya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nomor 16 ada musculus juga ya tadi ya, musculus. Nomor 16. Nomor 17 nih musculus ya. Di sini nomor 17 ini ada musculus interkostal. Berarti itu ada jaringan-jaringan ya, musculus atau otot-otot di antara koste ya. Di antara koste. Musculus interkostal. Nah, ini kalau nomor 16 sudah pasti tulang ya. Tulang rib pertama ya, atau tulang koste pertama ya. Kemudian, nah ini nomor 18, di situ ada arteri dan vena subclavian ya. Jadi subclaviannya merah. Nah ini kan dia, kalau kita lihat berarti dia kan arahnya dia transversal ya. Arah arterinya gitu ya. Arah arterinya transversal. Makanya ketika dipotong potongan aksial ini kan bentuknya seperti ini, dia tidak bulat gitu ya. Jadi dia agak ke arah kanan dia ya. Ini kan arteri dan venanya ya. Karena dia kan ke subclavia ya. Kemudian ini tadi nomor 15, ini 15 ini yang bentuk warnanya ini yang kayak biru laut ya. Nah itu adalah paru-paru ya. Kemudian nomor 16 tadi itu 17, 18 sudah, 19. Nah ini nomor 19 plexus brachialis ya. Kemudian nomor 20 itu di situ ada musculus teres mayor ya, musculus teres minor, dan latissimus dorsimusculus ya. Musculus atau otot dari bagian dorsal latissimus ya, karena dia berada di bagian belakang. Nah, kemudian nomor 20 di sini ada ya. Kemudian kita lihat nomor 21. Nah, di sini udah pasti tulang nih. 21 itu ada spina dari scapula yang tadi yang masih terlihat. Kemudian nomor 22 di sini ada musculus lagi ya. Musculus serratus anterior. Nah, 23. Nah, di sini adalah potongan dari gambar tulang koste ya. Nih, kanan dan kiri ya, nomor 23. Kemudian kita lihat nomor 24-nya nih masih ada musculus ya. Musculus rhomboid. Kemudian ada nomor 25, kita ada lihat ini di sini kan ada articulatio costovertebralis ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya costovertebral joint ya. Articulatio costovertebralis. Kemudian nomor 26 ini musculus juga, musculus erector spinae. Kemudian di nomor 27 ini sudah masuk ke columna vertebralis thoracal ya. Itu di nomor 27 ini kan ini bagian dari columna vertebralis. Nah, ini udah masuk ke potongan kedua, dia potongan yang masuk ke thoracal kedua ya. Kalau yang pertama ini tadi potongan thoracal pertama ya. Kita lihat nih, nah ini potongan thoracal pertama. Ini thoracal kedua. Kemudian ini nomor 28 tadi kan spinal cord ya. Kemudian nomor 29 ya, ini masuk nih ya. Ada trunkus ya. Kemudian nah nomor 30 masuk, kalau kita lihat di sini gambarnya adalah musculus ya, atau otot ya. Nomor 30 ini kita lihat ada
musculus trapezius, kemudian nomor 31-nya musculus supraspinatus ya. Nah, ini kalau nomor 32 udah pasti ini tulang ya. Ini tulang dari scapula ya. Nomor 32-nya scapula. Kemudian 33 di sini ada musculus infraspinata, berarti dia di bawah spina scapula ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini bagian apex ya, bagian apex paru-paru ini nomor 1, segmen lobus bagian atas ya, lobus superior. Kemudian kalau kita lihat yang bagian kiri ya 1 dan 2 ini ya, dia masuk ke lobus superior juga ya. Oke, kita lanjut ke potongan ketiga. Nah, di sini juga masih tampak ya. Di sini banyak otot-otot ya. Tadi nomor 1 musculus deltoid masih kelihatan, kemudian musculus subscapularis kelihatan, musculus pectoralis minor dan musculus pectoralis mayor 3 dan 4 ya. Nah, di sini bagian paru-parunya udah kelihatan potongannya agak besar ya. Karena dia kan dari apex itu kan dia menguncup ya atau mengecil ya. Kemudian semakin ke bawah ya semakin besar ya. Nah, ini di sini paru-paru bagian kanan, ini paru-paru bagian kiri. Nah, ini di sini kita lihat venanya udah potongannya kelihatan lebih hiocepalik. Kemudian nomor 9 ini kita lihat di situ ada arteri brachiocepalik. Jadi vena dan arterinya ya berdampingan. Nah, di sini nomor 10 itu ada trachea. Nah, mulai nih nomor 11 kelihatan timus ya. Kelenjar timus ya. Agak kuning-kuning ya kelihatan. Nah, di sini nomor arteri ya, kalau ini merah arteri karotis, kemudian yang birunya ini kena. Arteri ini ada nomor 14 tuh nerve laring ya, laringeal. Jadi dia yang mempersarapi laring. Kemudian adalah arteri subclavia, ini adalah bagian paru-paru arterinya nih ya. Kemudian nomor 17 ini udah pasti 18-nya tuh yang menembak tulus di antara koste. Sebelah kanan di sini ada arteri dan vena yang 19 itu ada aksilaris di ketiak ya, aksila kan ketiak ya. Di sini ada banyak apa namanya plexus brachialis ya. Kemudian nah, ini juga otot-otot ya, otot-otot ini semua sepanjang lah dikelilingi oleh otot ya. Nih. Ya. Nomor 31 kalau kita lihat itu situ bagian dari vertebrae thoracic ya. Kemudian di nomor 33 ini sudah mengecil ya, mana 33 nih. Yang ini nih kecil ya di belakang trachea nih. Jadi oesopagusnya udah agak kecil. Kalau di atas tadi agak besar ya. Karena kan dia kalau misalnya pada saat misalnya di scan gitu ya, di scan atau di iris, kan dia kan sifatnya peristaltik ya, peristaltik. Nah, kalau misalnya ada makanan dia akan terus mengembang dan
menguncup gitu ya untuk memasukkan makanan dari mulut ke lambung gitu ya. Jadi peristaltik. Kalau peristaltik itu kan dia nggak akan berbalik lagi ke mulut, jadi dia langsung mendorong ke bagian selanjutnya gitu ya, ke organ selanjutnya. Sehingga ketika kita makan kan, ketika kita menelan nggak bakalan balik lagi kecuali ada efek batuk gitu ya bisa, atau ada efek dari alergi sehingga dia muntah. Itu berarti dia bukan karena akibat peristaltiknya itu ya. Jadi peristaltik pasti akan dia mendorong ke bagian lambung ya. Oke. Kemudian ada scapula dan spina scapula ya, nomor 35 ini scapula dan spina scapulanya. Oke, kemudian nah di sini kalau kita lihat ya di bagian spotnya ini yang kecil ya, di sebelah tengah nih, tengah atas ya. Nah, di sini nomor 36 tuh ada limfonodusnya. Di sini memang ada limfonodus nih. Berkaitan dengan keterangan tentang limfonodus. Bagian-bagian dari limfonodus yang berada di daerah sekitar rongga toraks. Oke, kita lanjut ke bagian keempat. Nah, kalau bagian keempat, potongan keempat ini sudah semakin besar ya paru-parunya terus ya. Nah, di sini organ-organnya memang sudah kelihatan sangat spesifik ya, besar-besar gitu ya. Kalau tadi kan sebelumnya ini bagian-bagiannya kecil-kecil ya, itu kan. Sekarang bagian keempat udah besar, paru-paru. Jadi hampir didominasi oleh bagian lobus paru ya. Ini kan muskulus nih kan. Nah, di sini langsung kita lihat di sini ada nomor 5 kan paru-paru bagian kanan, kemudian bagian kiri. Nah, di sini juga pembuluh darahnya kan ya sudah masuk ke jantung ya. Mediastinumnya sudah tampak ya. Nah, di sini ada nomor 7 ada vena brachiosepalik kanan, kemudian ada arteri ya. Maaf, nomor 7 ini venanya, kemudian nomor 8-nya arteri ya. Nah, ini yang nomor 11 ya. Di situ vena brachiosepalik sinistra. Nah, ini dia potongannya agak besar ya. Kemudian di sebelahnya nomor 13 ini ada arteri karotis communis sinistra. Kemudian nomor 15-nya ada arteri subclavia sinistra. Ini 13, kemudian di nomor 14-nya di sini ada saraf ya. Saraf phrenicus ya. Jadi ada nervus phrenicus ya. Kecil sekali ya, memang kan saraf-saraf itu memang bentuknya halus-halus ya, serabut-serabutnya halus-halus. Oke, kemudian sudah 16 sudah jelas, 17 masuk ke muskulus lagi ya. Muskulus interkostal, kemudian nah di sini di sebelah kanan lateral ya, lateral kanan atas nih di sini ada vena dan arteri aksilari ya. Kalau yang merah arteri, yang biru berarti vena. Nah, di sini ada koste ya. Kalau bagian bawah kita lihat ini juga tadi sudah, ini adalah muskulus ya. Ini muskulus semua ya kan. Nomor 20 itu muskulus yang teres mayor, kemudian latissimus dorsi, kemudian 21 di sini ada musculus infraspinata. Nah, ini kan kalau kita lihat nih yang di antara musculus ini kan nomor 2 itu ada musculus subscapularis. Nah, ini dia adalah bagian dari scapula nih ya, yang warnanya agak buram gitu ya. Jadi dia warnanya bukan putih, seharusnya putih ya, putih. Karena kan tulang itu putih warnanya ya. Nah, ini dia
kayak agak kerabuan-abuan ini adalah bagian dari skapula. Oke, ini juga musculus nomor 23, musculus rhomboid. Kemudian ada musculus trapezius ya. Kemudian nomor 25 ini adalah columna vertebralis ya. Bagian torak ya. Torak. Kemudian nomor 26-nya adalah spinal cord ya. Yang 27 adalah muskulusnya lagi, muskulus erector ya. Kemudian nah ini 28 ini esopagusnya agak membesar lagi ya. Kalau tadi kan di potongan ketiga ini kan kecil ya, agak kecil ya. Kemudian di potongan keempat nah ini udah agak besar lagi karena itu tadi peristaltik ya. Kemudian nomor 29 di sini ada nervus ya, nervus laryngeal recurrent yang kecil di sini ya. Sebenarnya warnanya agak kuning gitu ya. Kemudian nomor 30 di sini bagian dari skapula ya. Kemudian ada spina skapulanya ini 31 ya. Oke, nah ini adalah bagian-bagian yang segmen dari paru-paru yang menjelaskan tentang limpa nodus ya. Masih aja di sana kelenjar-kelenjar limpa ya. Oke, lanjut ke potongan lebih bawah lagi. Nah, ini kalau kita lihat di potongan kelima area paru-parunya semakin besar ya. Jadi kita lihat organ di paru-parunya semakin besar ya. Karena memang anatominya seperti itu ya, dari apex ke bawah tuh semakin melebar. Nah ini sama ya, nomor 1, 2, 3, 17, 18. Nah ini kalau 18 ini kan dia masuk ke ini ya, skapula. Nah, skapulanya ini di sini spinanya, di sini ada muskulusnya ya nomor 17. Di situ ada musculus infraspinatus, berarti dia memang dia berada di infraspinata ya. Di situ kan ada fascies dorsalis ya. Fascies dorsalis dari skapula ya. Fascies dorsalis dari skapula karena kan fascies itu ada tempat melekatnya otot. Nah, kalau yang depan ini kan nomor 2 dia subscapularis, musculus subscapularis. Jadi di sini ada fascies subscapula ya. Kalau kita kembali ke anatomi osteologi kan bagian depan permukaan dari skapula itu ada fascies subscapularis dan bagian belakangnya adalah fascies dorsalis ya. Makanya di sini ada nomor 17 tuh. Di sini bagian musculus infraspinatus itu di bawah spina di bawah spina skapula. Jadi permukaannya fasciesnya itu di bawahnya adalah infraspinata kan. Fossa infraspinata. Nah, tempat melekatnya musculus infraspinatus. Oke, 19 tadi sudah, ini juga sudah musculus ya. Nah, di situ ada nomor 22 nih, ada trunkus ya. Trunkus simpatetik. Kemudian ada musculus erector. Nah, kalau spinal cord ini udah kita lihat di sini ya. Jelas ya. Dia berada di foramen vertebralis. Nomor 25 vertebrae thoracalis ya. Kemudian di sini ada nomor 26 ada ductus thoracic ya. Ductus thoracicus. Kemudian 27 esofagus ini ya. Nah, ini di sini masih ada terlihat trachea ya. Tadi nomor 12. 8 di sini jelas musculus ya. Musculus
teres mayor. Nah, di sini kita lihat ya bagian-bagian daripada limfa nodusnya ya. Oke, kita lanjut. Oh no, kalau kita lihat nomor 13 ini kan besar nih ya. Arcus aorta ya. Nah, ini kan masuk di arcus aorta ya. Besar ya. Kemudian di sini ada nomor 7-nya vena brachiosepalik dextra ya. Kita lanjut ke potongan ke-6. Nah, ini kan kalau kita lihat potongan ke-6 lebih besar lagi ya. Lobus paru-parunya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada, kita lihat ini nomor 22 dulu ya. 22 itu di situ ada bronkus ya. Ya. Bronkus 1, bronkus utama ya, bronkus right main stem bronkus. Jadi ini bronkus cabang ke bagian kanan ya kan, cabang utama ya, yang bentuknya itu masih sama dengan trachea, masih ada itunya ya, masih ada tulang-tulang rawannya ya. Nomor 22 dan nomor 30 ya. Kita lihat itu nomor 30 ada bronkus sinistranya ya. Left main stem bronkus. Jadi bronkus utama ya. Atau bronkus pertama. Dia baru bercabang dari trachea ya. Percabangan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kemudian nanti dia kan bronkus kedua itu masuk ke lobus ya. Nanti bronkus ketiga di masing-masing lobus tuh yang lebih kecil lagi nanti baru bronchiolus ya. Oke, di sini kita lihat ini masih ya. Nah, ini di sini sudah ada kelihatan sternum ya. Kita lihat nomor 10 nih. Di sini ada sternum ya, atau corpus sterni ya. Nah, di belakang sternum kita lihat nomor 11-nya itu ada kelenjar timus ya. Jadi emang di depan jantung ya, di antara jantung dengan sternum ya. Nah, ini kita lihat masih aorta ya. Nomor 12 itu aorta ascending ya, berarti dia yang ke bawah ya. Oh, yang ke atas maaf. Ascending ke atas, jadi di aorta dari arcus aorta itu kan ada yang ke atas, arkusnya yang ke atas yang memperdarahi nanti percabangan ke bagian leher dan bagian otak ya. Kemudian nanti ada arcus aorta descending yang ke bawah ya. Nah, ini kita lihat nomor 29 ya di sini, aorta descending ya. Ini aorta ascending, kemudian ini aorta descending. Yang nantinya dari aorta descending terus akan menjadi aorta thoracalis ya, aorta thoracalis, kemudian ke bawah atau kemudian ke bawah ya, menembus diafragma menjadi aorta abdominalis ya. Terus ke bawah akhirnya bercabang menjadi arteri iliaka ya, iliaka bagian kanan dan kiri. Nah, di bagian paru-paru itu juga kan nanti dia bercabang-cabang tuh ya. Ada yang masuk nanti ke abdomen, kemudian ada yang bercabang ke arteri renalis, arteri hepatika ya. Oke. Nah, di sini nggak terlalu banyak sih sebenarnya ya. Nah, kalau kita lihat nih nomor di sini kan harusnya nih ada nih cabang-cabangnya kan. Ini kan tadi bronchus, terus ini di sini ada alveoli ya, bronchiolus, kemudian nanti di ujungnya ada alveolus ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau sebelumnya kita lihat di sini kan ada tampak ya potongan dari aksial itu tampak kelihatan nih di sini. Ini ada di bagian paru kanan ya. Nah, ini ada nomor 3. Nah, ini kan bagian
segmen lobus anterior superior ya. Jadi anterior dari segmen lobus superior ya. Jadi bagian depan ya, bagian depan dari lobus superior. Kemudian nomor 2 di situ bagian posteriornya. Kemudian nomor 6 di sini ada sudah masuk ke lobus bagian bawah ya, lobus inferior ya. Nah, kalau bagian kiri ya, di sini kita lihat ada bagian nomor 3 tuh anterior dari lobus superior ya. Bagian depan dari lobus atas ya, bagian superior. Ini 1 dan 2. Di sini bagian apex ya, apico posterior. Jadi kan kalau nomor 3 itu kan anterior dari lobus superior ya, bagian depan dari lobus superior. Kemudian ini nomor 1 dan 2 adalah bagian belakang dari lobus superior ya. Nah, kemudian nomor 6 di sini ada masuk ke lobus inferior ya. Oke, nah ini kepotongan. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini masih didominasi oleh jantung ya. Bagian aorta ya. Nah, di sini potongan ke-7 dia didominasi oleh vena nih ya. Nomor 12 kita lihat. Ya, di sini ada trunkusnya percabangan ya. Ini kan nomor 14-nya itu ada arter 14 sorry. Nah, ini yang merupakan kalau arteri pulmonaris, kenapa jadi warnanya biru? Beda dengan vena ya. Karena apa? Di arteri pulmonalis dia membawa darah kotor ya. Kebalikan dari yang ke seluruh tubuh ya. Makanya jadi warnanya dia biru ya. Kalau kita lihat ya, bedakan dengan yang nomor 9. Nah, ini nomor 9 dan nomor 15. Ya. Kan aorta itu kan dia membawa darah bersih ya, jadi warnanya merah. Jadi disimbolkan warnanya merah gitu ya. Nah, di sini adalah arteri pulmonalis. Nah, ini yang membawa darah dari jantung ke paru-paru, membawa darah yang sisa-sisa dari metabolisme kan, sisa-sisa metabolisme yang bawa dulu justru malah arteri ya, membawa dari jantung ke paru-paru untuk dilakukan pertukaran udara ya. Jadi sisa-sisa karbon dioksida itu nanti akan ditukar di paru-paru di bagian alveoli menjadi proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida ya, yang nantinya dibawa oleh vena pulmonalis. Nah, jadi vena pulmonalis malah membawa darah bersih ya, berbeda dengan yang ke seluruh tubuh ya, arteri-arteri lain ini. Oke. Yang lainnya sama, ini di sini nomor 6 nih ada musculus pectoralis. Ini yang warnanya agak pink-pink nih, musculus ya semua. Di sini spinal cord masih terlihat. Kemudian di sini ada columna vertebralis masih ya. Nomor 24. Columna vertebralis thoracalis ya. Nah, di sini masih terlihat aorta descendens, masih terlihat aorta ascendens ya. Nah, ini adalah dominannya adalah lobus paru-paru. Oke. Nah, kalau kita lihat di yang tengah ini kan nomor 3 ini ada bagian depan ya. Jadi bagian dari lobus superior atau bagian atas ya, lobus atas. Kemudian di bagian nomor 6 nih udah masuk ke lobus inferior ya, atau lower lobe. Lower lobe itu kan dalam bahasa Inggrisnya adalah
lobus lobus inferior ya, bahasa Latinnya. Nah, di sini ada nomor 3 itu kan masih lobus superior, di sini lobus inferior. Sudah ada 2 ya, terpotong ya, artinya dalam potongan aksial itu bisa masih terlihat bagian dari lobus superior dan lobus inferior. Nah, di sini ada sternum ya, nomor 10 tuh kita lihat sternum, kemudian nomor 11 ya. Ini Mas tadi yang arteri ya. Arteri pulmonalis yang ke paru-paru bagian kanan, arteri pulmonalis yang ke bagian paru-paru bagian kiri. Oke, kita lanjut potongan ke-8. Nah, ini juga sudah masih didominasi oleh lobus paru-paru ya. Ini masih ada, kita lihat masih ada arteri pulmonalis. Nah, ini kita lihat di sini nomor 15. Tuh. Nomor 15 ini masuk ke jantung nih kan. Jantung nomor 15 di sini bagian atriumnya. Nomor 15 itu atrium kiri ya. Nah, dia warnanya merah ya. Nomor 12 warnanya biru. Nah, di sini ada trunkus ya. Trunkus pulmonaris. Kemudian nomor 7 arteri right pulmonary artery ya masih. Nomor 14 di sini, nah ini ya nomor 14 vena pulmonari ya, vena pulmonari dari bagian kiri ya, ini. Nah, jadi di sini sudah kelihatan vena ya, vena pulmonarinya, warnanya merah. Kenapa? Karena dia melambangkan membawa darah yang sudah mengandung oksigen ya. Kalau kita kembali ke potongan ke-7, nah ini di sini belum tampak ya, vena pulmonarinya belum tampak. Nah, begitu masuk ke potongan ke-8 ini sudah kelihatan. Ya, nomor 14 ya. Di situ ada left pulmonary vena atau vena pulmonari sinistra ya. Nah, kemudian nomor 15-nya di sini masuk ke masih atrium kiri ya. Atrium kiri ya, nomor 15. Yang lainnya nomor 16 itu musculus ya. Nomor 16 nih, musculus intercostae. 17-nya ini masih costae ya. Nah, ini kalau kita lihat di nomor 26. Nah, di situ ada vena azygos ya. 26. Nih. Vena azygos, dan di bagian depannya ini di sini ada nomor 28 itu adalah oesophagus ya. Oesophagus masih ya. Kemudian di sampingnya, samping depan ini ada nomor 30 bronchus ya. Nah, ini bronchus. Nah, ini kan nomor 30 di situ bronchus lobus inferior kiri ya. Nah, di sini dia bronchus yang ke lobus ya. Berarti dia ke bronchus yang kedua ya. Bronchus yang masuk ke lobus. Kan yang pertama percabangan. Percabangan terus nanti dia bercabang-cabang lagi masuk ke bagian lobus ya, ke lobusnya. Nah, nanti yang ketiga itu bagian dalam lobusnya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi nomor 29 ini di sini, ini kan aorta ya. Tadi ini kan oesophagus, kemudian aorta 29, nomor 30 tadi sudah ya. Oke. Musculus nomor 33 musculus subscapularis sudah tadi ya.
Musculus subscapularis itu dia otot yang menempel pada bagian depan dari scapula, ya. Jadi namanya musculus subscapularis, dalam bahasa Inggrisnya subscapularis muscle, ya, muscle. Oke, nah yang lainnya ini di sini lymphonodus, ya. Oke, kita lanjut ke potongan ke-9. Nah, ini jantungnya, potongannya kelihatan semakin besar, ya, potongannya, ya. Nah, kita fokus di jantungnya nih, kita lihat nomor 7, 8, 10. 7, 8, 10, kemudian di sini 13, ya, 7, 8 ya, kita lihat di nomor 7, vena cava superior, ya. Nah, ini nomor 7. Vena cava. Jadi dia sudah masuk ke vena cava, ya. Vena cava superior itu kan dia yang membawa darah dari bagian atas, ya, dari leher, ya, dari otak, itu nanti dia bertemunya di vena cava superior, masuk ke dalam jantung. Kemudian nomor 8, ini right auricle, ya, bagian dari venanya. Kemudian kita lihat nomor 10, di sini ada atrium, ya. Situ nomor 10 atrium kiri, ya. Kemudian nah di sini ada yang nomor 15, ya, kita lihat di situ conus arteriosus, ya. Dia sudah masuk ke arteri ke jantung, ya, maksudnya, ya. Bagian-bagian. Kemudian ya kan ini nomor 16, 17, ya, nomor 16, kemudian nomor 17-nya di situ ada, nah kan masuk ke arteri koronalis, ya. Jadi sudah masuk ke arteri yang memperdarahi jantung, ya. Yang memperdarahi jantung itu sendiri, ya. Jadi kan nutrisi jantung itu yang berasal dari arteri koronaria ini, kan. Arteri koronaria yang memperdarahi jantung sehingga dia untuk memompa, ya, bergerak, ya. Istilahnya tenaga untuk menggerakkan jantung itu, ya, dia disuplai dari arteri koronali. Oke, kemudian nah ini nomor 29, ya, aorta descending, ya. Tadi nomor 10 sudah. Ini yang nomor 30-nya. Nah, ini nomor 30, ya. Kita lihat di sini nih, kecil nih. Nah, ini kan dia dari atrium, ya. Dari atrium dia kan nih di sini ada, dia merah, kan. Merah tapi dia ke paru-paru. Maka dia sebut nomor 30 tuh di situ vena, ya, vena pulmonalis, ya. Nah, ini apa istilahnya, ya? Merupakan satu yang beda, ya. Vena. Jadi gini, kalau kita lihat arteri pada umumnya kan dia membawa darah bersih, ya. Arteri membawa darah bersih kecuali arteri pulmonalis, gitu. Vena membawa darah kotor kecuali vena pulmonalis, gitu. Sehingga vena di daerah pulmonalis warnanya jadi merah, gitu, ya. Vena kenapa merah tadi, kan? Karena membawa darah bersih, gitu. Jadi venanya ini justru membawa darah dari paru-paru ke jantung, gitu, kan. Atau begini, pembuluh darah yang ke jantung itu namanya vena, gitu, ya. Pembuluh darah yang ke jantung, kalau dari seluruh tubuh kan ke jantung, nanti kan dia kalau yang dari bagian bawah masuknya ke vena cava inferior, gitu, ya. Dia kan menuju jantung, namanya vena, gitu. Nah, vena yang dari paru-paru menuju jantung, dia membawa darah bersih sehingga warnanya jadi merah, gitu, ya. Warnanya merah, gitu, ya. Kalau
pembuluh darah yang dari jantung ke organ tubuh itu kan kalau dari jantung dari mulai arcus aorta ya, kemudian aorta, kemudian jadi arteri gitu kan. Sebenarnya arteri itu kan bagian dari aorta ya. Cabang pembuluh darah yang kecil ya. Pembuluh darah yang kecil yang cabangnya dari aorta itu adalah arteri. Aorta kecil ya, aorta kecil itu adalah arteri. Kalau aorta kan yang besar. Oke, kita lanjut ke bagian 10. Nah, ini kan semakin jantungnya semakin terlihat di sini ya. Nah, di sini kan kita lihat dari nomor 25 tuh yang kita lihat yang fokus ya. Di situ ada left atrium ya. Kemudian di sini ada nomor 17 ya. Ventricle ya. Nah, ini di sini kan di sini ada atrium, di sini ventricle-nya ya. Nomor 17 itu kita lihat ventricle kiri ya, ventricle kiri. Nomor 25-nya adalah atrium kiri. Nah, kemudian kita lihat di sini nomor 11. Nah, di sini ada klep ya, klep atau aortic valvula, aorta ya. Jadi ada nih, ini lambangnya kan seperti apa namanya sih, kayak sekat ya, sekat. Klepnya lah ya, klepnya ya. Valvula ya, namanya valvula aorta. Jadi dia yang memompa ya, membantu memompa darah ya dari jantung ke aorta ya, ke arcus aorta kan. Arcus aorta, sehingga darah itu tidak kembali ke jantung gitu ya. Jadi ketika jantung sudah memompa, kemudian mengalir ke dalam arcus aorta, kemudian ke aorta, ya, itu dia nggak akan kembali lagi gitu ya. Jadi di sini ada klepnya ya. Apa yang disebut dengan valve ya. Oke, kemudian, nah ini nomor 13 ya, kita lihat di situ ada arterius conus arteriosus ya. Kemudian nomor 8 dan nomor 7 ya. Nomor 8. Nah, nomor 7 itu vena cava superior ya. Nomor 7 vena cava superior nih. Ya. Di bagian atasnya. Kemudian nomor 8-nya itu masuk ke atrium kanan. Nah, ya, vena cava superior. Nah, kenapa atrium kanan warnanya biru? Karena dia kan membawa darah dari vena cava superior ya, jadi dari yang seluruh tubuh ke jantung. Jadi dia membawa darah yang masih mengandung karbon dioksida ya kan. Nomor 8 ya kan, ini masuk ke nomor 8-nya sudah masuk atrium kanan ya. Nanti kan dari atrium kanan ke ventricle kanan ya. Kemudian dari ventricle kanan bawa ke paru-paru ya. Oke. Nah ini nomor 24. Kita lihat nih. Di sini nomor 24 ada ya di bagian, ini kan ini percabangannya nih ya. Cabangnya nomor 24 itu ada vena pulmonaris ya. Vena pulmonaris yang nantinya dia membawa darah dari paru-paru ke jantung ya. Ke atrium kiri ya. Ke atrium kiri ya. Ya, ke atrium kiri, kemudian nanti ke ventricle kiri. Dari ventricle kiri kan dibawa lagi ke arcus aorta ya. Nah, di sini kita lihat tadi nomor 11 sudah ya. Nah, di antara ini nih, di antara nomor 17 tadi ya, 17 itu kan ada ventricle kiri ya, dan atrium, antara ventricle kiri dan atrium nih di sini ada nomor 16. Ya. Nah, ada sulcus coronaria ya. Sulcus coronaria.
sulcus itu kan alur ya. Jadi alur yang memperdarahi. Jadi sulcus itu alur tempat pembuluh darah ya, sulcus ya. Jadi ada tempat pembuluh darah. Nah, di sini kan berarti nanti tempat pembuluh darahnya arteri koronaria. Jadi Bapak, ya, izin Pak, ya waktunya sudah selesai ya. iya. Waduh, ini masih banyak ya. Mau ada Oke. kuliah lagi Pak, Ya, di jam berapa? Jam 9:30 ya? jam Oke, baiklah 9. ya. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Ini kan baru potongan Iya, aksial Pak. ya. Iya, siap Oke, Pak. siap. Maaf ya Pak. Ya, terima kasih atas ininya ya. Informasinya jadi enak ya kalau lagi enak gitu bahas. Kenapa kita 2 kali kan? Karena memang lebih banyak ininya ya. Apa istilahnya? Bagian-bagiannya kan paru-paru kan lebih luas ya. Kalau kemarin kan kepala kan lebih sedikit ya. Kepala, servikal emang lebih sedikit. Kalau paru-paru emang lebih banyak. Organ-organnya juga lebih banyak ya. Nanti di kepala juga kita akan bahas tentang itu ya nanti. Tentang pembuluh darahnya ya. Jadi nanti kan setelah kepala, kemudian servikal, paru-paru, ya, kemudian ekstremitas atas. Nah, dari ekstremitas atas nanti kita balik lagi ke bagian pembuluh darah di kepalanya. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya. Pak ya. Semoga sehat Makasih, Pak. semua. Amin. Selalu Pak, amin. Semangat ya. Wes. Saya undur diri ya. Ya Pak. Makasih. Makasih Pak. Makasih Pak Eka.
Terkuat tuh dua. Ayo kopi. Kacang. Mulai lagi. Angri kerjanya semalam. Bang Deddy nih masih seger nih sampai pagi kayaknya nih. Apa ngopi dulu makanya. Ini teman-teman kita nggak ada yang tinggal di Semarang ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang tinggal di Semarang ya? Ada Dokter Dion. Kang Daus, Aku mana ditanya, gelasnya Kang ya. Daus? Gelasnya mana gelasnya? Sama Udah berarti. Sama. Udah habis. Lagi pesen lagi tuh di angkringan depan. Ayo, tebak-tebakan ayo. Dokter Dion sampai jam berapa nih? Feeling sampai jam 11:30. 1:30 sih kayaknya, Pak. Jam 10 udah beres kok. Jam Om 12. Heri langsung ini. Orang udah keburu beres dokternya. 9:30 sudah dikasih soal nanti. Jam 10 beres. Awas, Oh, iya. pasti ada soal ini. Minites ya. Jam-jam ngantuk. Coba kalau yang udah jadi tuh langsung share gitu kan enak. Ide bagus tuh Om Ferry. Iya, bener-bener ini mah. Sekarang nih nomor 1 tugasnya siapa, nomor 2 tugasnya siapa gitu ya. Ki, masa nggak dapat bocoran Ki? Kiki mah pasti dapet, ponakannya kan Kiki mah. Kiki mah nggak usah ngisi soal, nggak usah ngisi jawaban juga dapetnya dia mah. Bentar dulu, beneran ponakan Ki. Nilainya Ponakan Kiki sudah A+ loh. Sudah ada jawabannya A+ tuh. Saya mah nggak ngejar nilai lah, yang penting wisuda lah.